Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan etika kehumasan, yaitu dengan judul tema jurnal penelitian etika advokasi public relations dalam manajemen krisis reputasi. Di sini saya sebagai Alja Sifani Christine. Saya Nabila Zara Utami. Saya Salsa Desminati. Pendahuluan, public relation merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang memiliki peran penting dalam memudahkan suatu perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder-nya, baik stakeholder internal maupun eksternal. Kegiatan public relations dapat mencapai tujuan perusahaan dengan menciptakan dan mempertahankan citra dan reputasi perusahaan di mata publik. International Public Relations Association atau biasa disebut dengan IPRA sebagai fungsi manajemen yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik secara umum untuk memperoleh simpati, dukungan, dan pengertian dari mereka yang terkait, bahkan mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini publik di antara mereka. Profesional humas harus menjadi mediator, kreator, editor, dan komunikator dengan mengoptimalkan dan memperkuat apa yang ada dan berkembang di masyarakat. Hasil yang dicapai dalam kegiatan humas pada hakikatnya merupakan toleransi, saling pengertian, dan menghormati antar satu sama lain, itikat, serta citra yang baik. Oleh karena itu, profesional public relation merupakan tombak informasi perusahaan untuk menjadi sumber referensi yang harus dipercaya dengan publiknya. Etika. Etika adalah wacana normatif dan imperatif yang diungkapkan dalam bentuk baik atau buruk, benar atau salah, dianggap mutlak atau transenden dan wajib secara moral. Sedangkan etika dipahami sebagai refleksi moralitas, yaitu penekanan pada cara untuk bertindak. Oleh karena itu, pengertian etika merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dijadikan pedoman untuk menentukan baik atau benar atau salahnya perbuatan manusia sebagai manusia menurut Sumirat 2005-169. Etika advokasi adalah pedoman yang terbaik untuk dapat menentukan fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah dan membujuk publik untuk memahami atau setuju dengan mereka yang berinterpretasi menurut Povau dan N1 2006. Oleh karena itu, peran public relation disamakan dengan seorang pengacara, di mana persuasi dan memainkan peran integral. Namun, pendekatan ini kurang ketulusan karena menekankan satu sisi persuasi dan tidak memungkinkan untuk kebenaran fakta-fakta yang bertentangan muncul di luar publik. Advokasi pun terkadang bisa sulit karena membingungkan antara loyalitas kepada perusahaan atau membela kebenaran. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Zara Utami. Ya, public relation sebagai disiplin etis. Aktivitas public relation menjalankan komunikasi timbal balik antara perusahaan dengan publiknya. Oleh karena itu, profesional public relation tidak terlepas dari pengabdiannya demi kepentingan umum. Berkaitannya dengan Kode Etik Asosiasi Perhumasan Internasional yang menegaskan bahwa setiap profesional public relation tidak dibenarkan untuk mengangkat suatu konflik yang terjadi sengaja dipaparkan kepada publik tanpa seizin dari mereka yang berkepentingan atau bersangkutan. Krisis public relation. Suatu krisis menjadi titik balik untuk makin baik atau makin buruk. Dikutip dari Gray 1986.27028 dalam Kasali 2006.2222. Masa krisis adalah masa yang menentukan pengelolaan situasi yang baik dan membawa kemenangan, dan pengelolaan yang buruk akan timbul korban. Karena menyangkut keresahan banyaknya publik, disinilah peran humas menjadi strategis dalam menyampaikan advokasi yang akurat dan jujur. Tugas seorang humas profesional adalah menjelaskan secara jujur dan terbuka. Atas dasar itulah etika advokasi muncul. Etika advokasi muncul dari kekhawatiran terhadap teknik persuasi yang hanya berfokus pada efektivitas upaya untuk mencapai tujuan. Advokasi tanpa memperhatikan prinsip-prinsip etika mendasar yang mungkin dilanggar, serta publik dan kepentingan yang mungkin dirugikan dalam proses persuasi. Dalam menangani krisis, profesional humas berperan mengkomunikasikan keputusan atau kebijakan perusahaan atau intermediaris, mengatasnamakan tokoh untuk berhadapan dengan publik melalui media pers atau komunikator, menjaga hubungan baik dengan publik, berusaha menjaga reputasi perusahaan yang baik secara narasumber dan menciptakan citra yang baik, serta bekerja profesional dan bertindak etis sesuai kode etik dan etika profesi dalam menjalankan perannya. Ia harus jujur, moralitas dan etika tinggi seorang profesional humas. Selanjutnya dibacakan oleh Salsa Desminati. Ya, baik. Dari dua teori yang dibacakan oleh teman saya akan memberikan contoh tentang kasus dari berita Adam Air. Ketika kecelakaan pesawat Adam Air pada tahun 2007,
kecelakaan Adam Air Boeing 737 Street 300 dengan nomor penerbangan KI 172 dengan mengangkut 148 orang penumpang diberitakan mengalami keretakan badan pesawat di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Pihak Adam Air terkesan menutupi peristiwa yang terjadi. Adam Air sendiri terbukti melalui gambar yang tersebar di media telah mengecat seluruh badan pesawat dengan kain berwarna putih, dan juga dari sejumlah bukti yang telah tersebar di media sosial, Public Relation Adam Air tetap membantah dan memilih tidak memberikan komentar apapun mengenai berita pengecatan tersebut. Dari kasus tersebut, dikenakan melanggar kode etik. Ada 2 kode etik yang ia langgar, yaitu yang pertama, IPRA, International Public Relation Association, Code of Conduct atau kode etik. Kondru Butirce menyebutkan bahwa lembaga kehumasan tidak diperkenankan untuk menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan. Public Relation Adam Air telah menyebarluaskan informasi palsu dengan menutupi fakta bahwa badan pesawat telah retak dan menutupi barang bukti dengan manipulasi data. Langgar kode etik yang kedua ada kode etik kehumasan KIKI pasal 3 menyebutkan bahwa anggota perumasan tidak boleh menyebar informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai profesi kehumasan. Selanjutnya, moralitas public relation dalam manajemen krisis. Persepsi dari masyarakat bahwa public relation sebagai praktik humas yang sering memanipulasi kebenaran, itulah yang mendorong perlunya para profesional public relation untuk lebih memahami kode etik profesi dan menekankan kejujuran dan kebenaran di atas segalanya. Selain itu, juga harus menghargai hak-hak dan menjaga kehormatan serta martabat yang baik. Selanjutnya, kesimpulan dibacakan oleh Alicia dan Nabila. Jadi kesimpulan isi jurnal penelitian ini yaitu dalam menangani krisis perusahaan, profesional public relation dituntut untuk dapat menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan kepentingan publiknya. Etika advokasi menjadi solusi dilematik di antara membela kepentingan perusahaan dan kepentingan publik. Lalu, disiplin etis dalam public relation juga memiliki nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, loyalitas, pemikiran yang adil, menghormati, integritas, dan komunikasi terus terang. Hal ini tercermin dari kasus kecelakaan pesawat Adam Air yang sebagian berpendapat upaya penanganan krisis dengan mengecat badan pesawat dianggap menyalahi kode etik, sedangkan paham utilitarianisme menganggap bahwa hal itu diperbolehkan karena membawa asas manfaat, yaitu mengurangi rasa trauma masyarakat. Selanjutnya, upaya etis dilanjutkan oleh Nabila Zarotani. Ya, selanjutnya upaya etis dalam menangani krisis lainnya adalah kasus kecelakaan Air Asia yang responsif, terbuka, jujur, dan tanggung jawab sehingga kepentingan perusahaan dan kepentingan publik dapat terakomodasi dengan baik. Model-model etika dalam mengatasi krisis meliputi attorney adversary model, two-way symmetrical model, social responsibility model, partisan versus mutual values model, dan professional responsibility model. Sedangkan tindakan etis professional public relation dalam manajemen krisis berpegang pada kode etik profesi atau code of profession dan kode perilaku atau code of conduct agar dapat berperilaku atau bertindak sebagai profesional dalam pengembalian keputusan dan prosedur apa yang dilakukannya secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, saran dibacakan oleh Salsa. Ya. Saran profesi public relation sebaiknya menggunakan strategi yang mengandung nilai kebenaran berdasarkan pada kode etik profesi dan kode perilaku ketika perusahaan mengalami krisis reputasi perusahaan. Dalam menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan kepentingan publik, profesi public relation berprinsip pada etika advokasi yang tidak hanya memfokuskan pada keefektivitasan upaya untuk mencapai tujuan advokasi, tanpa memperhatikan prinsip-prinsip moral dasar yang mungkin dilanggar atau orang-orang dan kepentingan publik yang mungkin dirugikan dalam proses persuasi tersebut. Dalam setiap perjalanan tugasnya, profesi public relation diwajibkan memiliki karakteristik yang jujur, terbuka, informatif. Jadi, ini isi jurnal penelitian kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Em.